Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut bahwa sejumlah wilayah akan memulai musim kemarau pada April ini. Tanda-tanda kemunculan fenomena El Nino dahsyat yang disebut sebagai El Nino Godzilla ini sudah mulai terpantau. Ya, jadi saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia sedang mengalami transisi. Kita sedang beralih dari musim hujan menuju musim kemarau. Beberapa daerah sudah cukup persisten kondisi keringnya, tetapi di mayoritas wilayah Indonesia masih terdapat hujan spot-spot di sana-sini dan kecenderungannya adalah di sore hari. Jadi sesuai dengan rilis perakiraan musim kemarau yang dirilis oleh BMKG pada bulan yang lalu, saat ini BMKG memprediksikan ada peluang 50 hingga 60% kejadian El Nino pasca semester kedua dengan kategori El Nino lemah hingga El Nino moderat, dan tentunya kondisi ini kami monitor terus secara kontinu dan kami infokan kepada masyarakat. Pemirsa, lalu apa itu El Nino Godzilla? Selengkapnya akan disampaikan oleh Prihadi. Silakan Prihadi. Baik, terima kasih Vera. Godzilla, satu kata yang tiba-tiba viral di media sosial dan langsung membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebesar apa sih ancaman ini? Tapi BMKG sudah meluruskannya. Istilah Godzilla tidak ada dalam Hasanah Klimatologi resmi dunia. Yang ada adalah fakta ini. Kemarau panjang 2026 sudah pasti datang. El Nino masih 50 hingga 60% kemungkinannya. Dan di balik semua itu, laut kita menyiapkan paradoks yang mengejutkan. Seberapa siap kita? Kita ke grafik yang pertama, pemirsa. Kita mulai dari dasarnya dulu. El Nino itu adalah sebenarnya bukan barang baru. Kita bisa melihat gambaran ini adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik hingga timur. Ketika itu terjadi pusat pembentukan awan hujan yang berpindah menjauh dari Asia Tenggara yang bergerak, dan di Indonesia ke bagian apa? Panasnya aja. Kita selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya. Kenapa tahun 2006 ini lebih berat? Ada 3 faktor yang bekerja bersama, bukan satu faktor. Kita ke slide berikutnya, pemirsa. Faktor pertama adalah La Nina berakhir. Ini kita bisa lihat di grafiknya. La Nina melemah yang hadir sejak Oktober di tahun 2025 sudah resmi berakhir di Februari 2026. Selama ia hadir, curah hujan kita cenderung lebih banyak, kemarau tidak terlalu parah. Faktor kedua adalah dinamika monsun yang lebih cepat, peralihan dari angin baratan ke angin timuran atau monsun Australia terjadi lebih cepat dari biasanya tahun ini. Ini yang secara alami mengawali musim kemarau di Indonesia. Nah, faktor ketiga adalah potensi El Nino yang berpeluang antara 50 hingga 60%. Munculnya Nino kategori lemah hingga moderat mulai di semester 2 tahun 2026. Ini yang dicatat BMKG. Artinya apa? Artinya angka masih potensi, bukan kepastian. Jadi waspada boleh, panik jangan. Yang kita butuhkan bukan kepanikan, tapi persiapan. Nah, El Nino Godzilla ini adalah istilah untuk El Nino yang intensitasnya luar biasa kuat. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh klimatologi NASA bernama Bill Buzzard pada tahun 2015. Kita tahu di tahun 2015 dan juga tahun 2019 adalah fenomena El Nino. Nah, ia menyebut Godzilla bukan dalam konteks ilmiah resmi, melainkan sebagai metafora ketika El Nino saat itu dinilai sangat ekstrim. BMKG sendiri sekali lagi mengingatkan bahwa istilah Godzilla nggak ada dalam Hasanah Klimatologi resmi dunia. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sofa Helwakan, yang ia mengatakan bahwa istilah Godzilla lagi-lagi nggak ada dalam Hasanah Klimatologi resmi dunia dan cenderung hiperbolis. El Nino hanya dikenal dalam 3 kategori, lemah, moderat, dan kuat. Nggak lebih, nggak kurang. Yang penting bukan namanya. Yang penting adalah apa yang datang bersama nama itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa aja dampaknya? BNPB dan BMKG sudah mengidentifikasi setidaknya ada 4 ancaman besar yang bisa muncul bersamaan. Yang pertama adalah kekeringan ekstrim. Ini yang paling langsung kita rasakan, terutama di wilayah yang memang rawan kering. Yang kedua, krisis air bersih. Ketika sumber air mengering, bukan cuma soal mandi atau masak. Ini soal air minum, sanitasi, dan kesehatan masyarakat. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga bisa Anda lihat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kering yang panjang adalah bahan bakar sempurna bagi api.
Kita sudah berkali-kali menyaksikan kabut asap menutup langit Kalimantan dan Sumatera, dan itu bisa saja terulang kembali. Nah, yang keempat adalah gagal panen. Petani kita adalah yang paling rentan. Tanpa hujan, tanpa irigasi yang cukup, produksi pangan bisa terpukul keras. Tapi, apakah kita benar-benar akan kekurangan makan? Jawabannya lebih kompleks dari yang dikira dan lebih melegakan dari yang diberitakan. Kita bahas di slide berikutnya, pemirsa. Pertanyaan yang paling sering tadi di atas saya sampaikan bahwa yang muncul di benak masyarakat, kalau El Nino Godzilla beneran datang, apakah kita akan kekurangan makan? Jawaban singkatnya adalah enggak. Tapi ada syaratnya, dan syaratnya adalah kesiapan yang sudah mulai dikerjakan dari sekarang. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sudah menyiapkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai instrumen utama menghadapi ancaman ini. Stok beras di gudang Bulog per 25 Maret 2026 sudah mencapai 4,08 juta ton. Naik 77,8% dibandingkan periode yang lama atau periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian yang juga Kepala Bappenas, Andi Amran Sulaiman. Bahkan ia mengatakan jika stok cadangan cukup untuk 10 bulan ke depan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, tapi soal siapa yang bisa menjangkaunya. Ini soal distribusi. Ingat, ini soal distribusi. Lalu apa langkah aksi pemerintah? Langkah pertama, pompanisasi 2 juta hektar sawah. Jaringan pompa air sudah berjalan di 1,2 juta hektar lahan. Dan tahun ini ditambah 1 juta hektar lagi. Total 2 juta hektar sawah tetap bisa diairi saat hujan berhenti. Yang kedua adalah cadangan pangan nggak hanya beras. Per 25 Maret 2026, pemerintah juga mengamankan komoditas strategi lainnya seperti ada minyak goreng, gula konsumsi, dan juga daging sapi dan kerbau. Masyarakat di stok di gudang ini tidak akan diam, disalurkan melalui bantuan pangan dan gerakan pangan murah, langsung ke tangan yang paling membutuhkan. Anda bisa melihat ini di grafik selanjutnya. Jadi, pompanisasi sudah berjalan, stok sudah ditebalkan, distribusi sudah dirancang, dan itulah satu-satunya cara kita memutus siklus yang sama yang terus berulang. Oke, langkah berikutnya adalah kita bisa melihat bahwa di tengah semua ancaman El Nino Godzilla, ada paradoks yang sedang terjadi di laut kita. Kita ke slide berikutnya. Kita akan tunjukkan visual bagaimana ketika El Nino bekerja. Ya, ada paradoks yang sedang terjadi di laut kita. Serius? Serius. Ketika El Nino menguat, angin timuran ini bertiup lebih kencang. Angin mendorong air permukaan yang hangat menyingkir. Dan air dingin dari kedalaman laut naik menggantikannya. Air dingin itu kaya nutrisi, nitrat, fosfat. Ibarat pupuk alami yang disemprotkan ke seluruh permukaan laut, hasilnya apa? Fitoplankton meledak, banyak jumlahnya. Fitoplankton, kita bisa ke slide berikutnya, adalah dasar dari seluruh rantai makanan laut. Fitoplankton meledak atau memiliki jumlah yang cukup besar, kemudian rangkaian selanjutnya adalah zooplankton, kemudian juga ikan kecil berdatangan, ikan besar mengikuti. Nah, Widodo Pranowo, peneliti utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN menyebut, fenomena ini nggak hanya terjadi di selatan Jawa, tapi berpotensi meluas ke berbagai perairan Indonesia sepanjang kemarau 2026. Puncaknya diperkirakan Juli hingga Agustus 2026. Tapi ingat satu hal, ikan memang sedang melimpah, tapi kelimpahan itu nggak datang seketika. Ada jeda 1 hingga 2 bulan setelah upwelling terjadi. Sebelum ikan benar-benar memenuhi perairan, dan satu hal lagi yang juga harus jadi perhatian, El Nino juga berarti gelombang tinggi dan angin kencang. Jadi sebelum melaut, nelayan perlu cek perakiraan BMKG, bawa alat komunikasi, jangan berangkat sendiri, dan yang paling penting jangan tergoda melaut saat cuaca ekstrim. Sebesar apapun potensi tangkapannya, nyawa nggak ada cadangannya. Baik. Kita sudah bicara soal 4 ancaman, sekarang saatnya bicara soal 4 jawaban. Apa call to action-nya? Kekeringan dan krisis air. Cek sumur, bak penampungan, saluran yang bocor, perbaiki sekarang, bukan saat keran sudah kering. Tampung air hujan, hemat 10 liter per hari per rumah tangga. Nah, kemudian adalah kebakaran hutan dan lahan, jangan jadi pemicu, jadilah penjaga. Jangan bakar sampah, jangan buka lahan dengan api.
Lihat titik api, laporkan segera. Kemudian adalah gagal panen. Apa call to action-nya? 3 langkah untuk petani. Pakai varietas yang tahan kering, tanam lebih awal agar panen sebelum Agustus, manfaatkan perakiran cuaca BMKG, gratis real time. Data sudah ada di genggaman. Penyuluh pertanian adalah kunci agar data itu sampai ke sawah. Untuk kita semua, jadilah sumber informasi yang bisa dipercaya. Satu informasi lebih berharga dari 1000 berita yang bikin bingung. Jadi seperti inilah situasi kita yang sesungguhnya pemirsa. Kemarau panjang 2026 sudah pasti datang. El Nino masih 50 hingga 60% kemungkinannya. Dan di balik semua ancaman itu, laut kita justru sedang menyiapkan berkah yang menunggu untuk dipetik. Kita nggak bisa memilih apakah El Nino jadi datang atau enggak. Yang bisa kita pilih adalah apakah kita siap atau enggak. Early warning harus jadi early action. Kata segera di sana bukan berarti nanti, artinya sekarang. Saya Prihadi, ini At Large, sampai jumpa. Kita kembali ke Vera. Baik, terima kasih Prihadi atas paparan komprehensifnya.